Pada awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang keluar dari sebuah gedung yang sedang memperhatikan balon kuning yang tersangkut pada kawat besi pagar. Dia adalah Yesung. Kemudian, ia menemui dua orang lelaki, di mana salah satu dari lelaki-laki itu meramalnya. Namun ramalannya gak ada yang benar. Scene pun berpindah. Di gereja, seorang pendeta sedang memimpin doa jamaahnya. Namun tak lama kemudian, dua laki-laki yang tadi membuka pintu. Sang pendeta pun terkejut karena dua laki-laki itu membawa wanita dan ia adalah Yesung. Kemudian scene pun berpindah. Dalam ruangan sidang, pendeta dan teman-temannya berkumpul. Dan pendeta pun terkejut. Seseorang yang ia panggil ketua pun ikut datang. Sidang pun dimulai. Jaksa penuntut meminta tidak ada penyelidikan ulang. Namun Yesung membantah dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Siapa Yesung? Dan siapa ketua? Siapa pendeta? Dan siapa laki-laki yang ditemui Yesung? Oke, tanpa berlama-lama, kita simak ceritanya. Sebelum itu, siapkan pose mojok yang paling enak, siapkan telinganya, penghayatannya, kopinya, dan kita mulai intronya. Oke, standby, kamera roll and action. Yonggu, seorang ayah yang memiliki keterbelakangan mental bersama anaknya Yesung kecil, sedang menari dan bernyanyi di depan etalase toko mengikuti klip kartun kesukaan Yesung, Sailor Moon. Yesung kecil sangat menginginkan tas kuning bergambar Sailor Moon yang terpampang di depan etalase toko tersebut. Ayahnya pun bilang bahwa besok ia gajian dan akan membelikan tas yang diinginkan Yesung. Tapi tas yang diinginkan Yesung tersebut ternyata hendak dibeli oleh komisaris polisi untuk anaknya. Yonggu yang melihat itu langsung masuk dan meminta tas itu. Tapi sang komisaris polisi langsung memukuli Yonggu. Melihat ayahnya yang dipukuli, Yesung hanya bisa menangis dan memohon kepada komisaris polisi agar berhenti memukuli ayahnya. Paginya, Yonggu yang akan berangkat kerja diantar oleh Yesung. Yesung kecil mengingatkan ayahnya agar tetap menjaga kesehatan. Mereka berdua memiliki sebuah kebiasaan di mana ketika Yonggu akan pergi, Yesung akan menghitung 1-3. Lalu Yonggu akan berbalik badan dan memasang tampang konyol yang membuat Yesung tertawa bahagia. Yonggu bekerja sebagai petugas parkir di sebuah mall. Saat istirahat makan siang, tiba-tiba ia dihampiri oleh gadis kecil yang ternyata anak komisaris polisi yang kemarin membeli tas yang Yesung inginkan. Ia memberitahu Yonggu tempat di mana penjual tas yang sama. Yonggu pun mengikutinya. Tapi tak lama kemudian, ada bu ibu lewat dan melihat Yonggu yang sedang melakukan CPR kepada gadis kecil yang terbaring dengan luka di dahinya. Ibu-ibu yang salah paham langsung berlari dan berteriak meminta pertolongan. Sedangkan di rumah Yonggu, anaknya Yesung sedang menunggunya pulang kerja hingga larut malam. Namun ternyata sang ayah tak kunjung pulang. Yonggu yang ternyata ditangkap polisi dibawa ke TKP untuk reka ulang kejadian. Di sana sudah dipenuhi warga lokal dan para wartawan, bahkan Yesung pun ada di sana. Sialnya, cara pertolongan pertama yang Yonggu lakukan disalahartikan oleh orang-orang yang menyaksikannya. Dan parahnya, polisi memaksa Yonggu untuk membuka celananya dengan imbalan akan mempertemukan dia dengan Yesung, anaknya.
Warga lokal yang melihat Yonggu membuka celana langsung ngamuk dan mencaci Yonggu habis-habisan. Salah satu warga melepaskan masker yang dipakai Yonggu sehingga Yesung kaget melihat ayahnya di sana. Yonggu pun langsung dibawa kembali ke penjara dan Yesung hanya bisa menangisi ayahnya yang dibawa pergi oleh polisi. Yonggu pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Ia dimasukkan ke dalam sel nomor 7 yang terdapat 5 napi di dalamnya. Di sana ada Bongsik, napi si pencopet, Chunho, napi si penipu, Manbem, napi si mesum, Yangho, bos napi di dalam sel tersebut, dan si kakek Seo. Yonggu yang lugu pun memperkenalkan dirinya dengan data yang lengkap. Sementara para napi di sel itu keheranan dengan Yonggu yang tak pernah berhenti nyerocos. Bos mafia pun meminta napi mesum mengecek berkasnya Yonggu. Setelah mereka tahu jika Yonggu dipenjara karena kasus mencabuli dan membunuh gadis kecil, mereka langsung menghajar Yonggu rame-rame. Tapi ketika mereka tahu jika Yonggu dihukum mati, mereka langsung duduk dan terdiam. Suatu hari di lapangan penjara, Yonggu melihat bos napi lain akan menusuk bos mafia teman satu selnya. Tanpa berpikir panjang, Yonggu pun langsung berlari untuk menyelamatkannya. Alhasil, Yonggu lah yang akhirnya tertusuk. Si bos mafia yang merasa berhutang nyawa kepada Yonggu akhirnya memberikan permintaan kepada Yonggu dan akan mengabulkannya apapun yang Yonggu inginkan. Namun, Yonggu hanya menjawab, Yesung. Waktu pun berganti dan terlihat para napi sedang disajikan hiburan lagu rohani dengan rebana. Dan ternyata di antara penari itu ada Yesung kecil di sana. Tak lama berselang, Yesung pun menghilang di balik kerumunan. Dan ternyata Yesung dimasukkan ke tumpukan kardus yang dibawa si napi mesum. Yesung pun berhasil dibawa ke sel nomor 7. Melihat Yesung di sana, Yonggu langsung bergegas memeluknya sembari menangis. Mereka berdua pun akhirnya bisa melepas rindu penuh haru. Yesung kecil bertanya pada ayahnya, kenapa ia dipenjara? Sedangkan dia bukan orang jahat. Namun dengan polosnya Yonggu bilang dia bukan orang jahat. Yang jahat adalah teman-teman satu selnya yang baru saja bantuin dia. Dasar emang si Yonggu. Namun tak lama kemudian, si napi mesum memberikan kabar bahwa rombongan grup kerohanian akan segera pulang karena pastornya sedang sakit. Saat Yesung tahu kabar itu, Yesung langsung protes karena janjinya 2 jam, malah setengah jam. Semua napi di dalam sel pun kebingungan karena harus memberikan pengertian pada Yesung. Akhirnya Yesung pun mau pulang setelah bos mafia berjanji akan membawanya ke penjara lagi. Tapi sialnya, rombongan kerohanian ternyata sudah jalan duluan. Akhirnya Yesung pun menetap di penjara untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, Chunho si napi sok pinter mendapat kabar bahwa akan ada acara kerohanian 2 hari lagi, sehingga mereka punya kesempatan untuk memulangkan Yesung. Ternyata kehadiran Yesung memberikan suasana baru di dalam sel itu. Salah satunya Yesung memberikan kostum Sailor Moon pada gambar porno milik si napi mesum dan menghibur para napi dengan tarian khas Yesung dan Yonggu. Tibalah saatnya untuk Yesung pulang. Namun, ketika Yesung dibawa masuk oleh si bos mafia, ternyata itu bukan rombongan Yesung, melainkan rombongan biksu Shaolin. Premene sih, mau nek. Sedangkan di ruangan kepala sipir penjara, sang ketua menyadari ada gadis kecil yang hilang dari rombongan grup kerohanian tempo hari. Malamnya, si bos mafia memarahi si napi sok pintar karena telah memberikan informasi yang salah. Tapi tiba-tiba seorang petugas datang
mengecek ruangan mereka. Dan sialnya, Yesung pun ketahuan oleh sipir penjara. Karena pelanggaran itu, Yonggu pun menerima hukuman dan dimasukkan ke ruangan penjara terpencil. Pada satu malam, terjadi kebakaran di penjara tersebut disebabkan oleh seorang napi. Kepala sipir meminta anak buahnya untuk mengeluarkan seluruh napi, sedangkan dirinya sendiri menerobos ke ruangan napi yang menyebabkan kebakaran seorang diri. Kepala sipir pun berperangkap di sana. Melihat kepala sipir yang terjebak, Yonggu pun langsung bergegas menyelamatkan sang kepala sipir. Esoknya, kepala sipir yang dalam masa perawatan mendengarkan perkataan dokter bahwa jika Yonggu tak menyelamatkannya, mungkin dia tidak akan selamat. Terlihat juga Yonggu yang belum sadarkan diri berada di ranjang sebelahnya. Sementara di sekolah, Yesung yang baru masuk sekolah sedang ditanya oleh gurunya, dan Yesung meminta gurunya untuk bertanya langsung kepada ayahnya, Yonggu. Yesung pun akhirnya ke penjara mengunjungi ayahnya ditemani oleh gurunya. Di sana, gurunya menceritakan kepada Yonggu tentang semua prestasi anaknya. Dari situ, akhirnya gurunya tahu jika selama ini yang mengatur keuangan keluarga adalah Yesung yang baru berusia 6 tahun. Karena waktu berkunjung sudah habis, Yonggu pun dibawa masuk kembali ke dalam penjara. Hal ini membuat Yesung menangis jadi-jadinya. Karena hidup tanpa seorang ayah, Yesung pun semakin melemah dan dirawat di rumah sakit. Pihak panti asuhan pun bilang jika Yesung harus dipindahkan ke panti asuhan kota lain agar hidupnya semakin terjamin. Mendengar hal ini, Yesung pun menolak. Sampai Yesung memohon kepada kepala sipir agar ia dipenjara supaya ia bisa hidup bersama ayahnya. Anjir, sedih amat sih. Kepala sipir yang tak bisa berkata apa-apa langsung melangkah lalu pergi. Scene berpindah ke penjara. Di penjara, para petugas nampak protes kepada kepala sipir atas keputusannya karena mereka takut dipecat. Sementara kepala sipir nampak yakin dengan keputusannya. Tak lama kemudian, seorang petugas masuk sel nomor 7 membawa kardus dengan label makanan. Rupanya kardus itu berisikan Yesung. Semua napi pun nampak panik. Namun sang petugas pun bilang jika Yesung dibawa ke dalam sel adalah mutlak perintah dari sang kepala sipir. Yesung pun akhirnya menjadi penghuni sel nomor 7 lagi. Saat Yesung meminta dibacakan cerita oleh bos mafia, ternyata bos mafia tidak bisa membaca. Karena hal itu anak buahnya berdebat jika sempat sesaja bisa baca dan secara halus menyinggung si bos mafia. Mendengar ini, si bos mafia langsung depresi, berbaring tanpa berkata-kata. Sementara itu, kepala sipir pergi ke kantor polisi pusat untuk mengecek berkas kasus Yonggu. Saat membaca berkasnya, kepala sipir menemukan keganjalan pada kesaksian yang tertulis Yonggu. Dia merasa Yonggu yang berketerbelakangan mental tak mungkin bisa menulis kesaksian sedetail itu. Pulang dari situ, sang sipir menjemput Yesung ke sekolah. Rupanya, kini Yesung diadopsi oleh sang kepala sipir. Di dalam sel nomor 7, rupanya Yesung mengajari membaca dan menulis si bos mafia. Tak lama berselang, Bongsik pun masuk dengan lesu. Karena hari itu adalah hari di mana istrinya sedang melahirkan dan dia tidak bisa menghubungi istrinya. Yesung yang tahu itu langsung membuka tasnya dan mengeluarkan HP yang dipinjamkan oleh teman sekelasnya. Lalu ia memberikan HP itu kepada Bongsik guna menelepon istrinya. Bongsik pun langsung kegirangan dan menelepon istrinya. Namun sialnya, di sel itu sinyal sangat jelek. Dan ternyata sinyal yang lumayan bagus ada di atas kloset. Bongsik pun terharu
karena bisa menelepon istrinya yang baru melahirkan anaknya yang pertama. Tak lama kemudian, Yonggu mendapat kabar bahwa sidang keputusan terakhir akan dilaksanakan sebentar lagi. Teman-teman satu sel Yonggu mempertanyakan kejadian sebenarnya. Mereka pun akhirnya melakukan reka ulang adegan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Dan dari situlah mereka akhirnya tahu bahwa gadis anak komisaris polisi itu mati terpeleset, kepalanya terbentur aspal, dan kepalanya tertimpa batu bata dari atas tenda warung pasar. Si bos mafia pun bertanya, kenapa Yonggu melakukan tindakan asusila dengan melepaskan celana si gadis kecil? Rupanya, di tempat kerja Yonggu dulu, dia diajarkan CPR dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Namun, cara penyelamatan Yonggu disalahartikan oleh orang-orang. Setelah tahu Yonggu tak bersalah, semua teman-teman napinya melatih Yonggu dengan keras agar ia bisa tegas dan berkata benar pada kesaksiannya. Sang kepala sipir mendatangi komisaris polisi untuk meyakinkan bahwa Yonggu tidak bersalah, tapi sang komisaris bersikeras bahwa harus ada yang bertanggung jawab atas kematian putrinya. Dan rupanya sang kepala sipir pernah mengalami hal yang sama. Anak semata wayangnya mati terbunuh oleh napi yang dulu akrab dengannya. Hari persidangan Yonggu pun tiba, dan tak disangka sebelum sidang dimulai, Yonggu didatangi komisaris polisi. Ia memukuli Yonggu dan meminta Yonggu untuk mengakui jika Yonggu telah bersalah. Ia mengancam Yonggu jika ia tak mengaku bersalah, ia akan melakukan hal yang sama pada anaknya, Yesung. Parah emang polisi. Alhasil, ketika Yonggu ditanya oleh hakim, ia pun langsung mengaku bersalah dan meminta maaf. Mendengar hal ini, orang-orang dalam ruangan sidang pun langsung ricuh. Dan sang kepala sipir pun berteriak marah karena Yonggu mengaku bersalah. Namun, Yonggu tetap mengaku bersalah karena ia tidak mau terjadi hal mengerikan kepada anaknya, Yesung. Waktu pun berjalan. Yonggu menjalani kehidupannya dengan bahagia di dalam penjara yang sesekali dikunjungi oleh Yesung. Dan Yesung pun nampak bahagia hidup dengan kepala sipir dan istrinya. Hingga suatu hari, sang kepala sipir pun mendapat kabar dari atasannya bahwa hari eksekusi Yonggu telah ditetapkan, yaitu tanggal 23 Desember, tanggal di mana Yesung ulang tahun. Kepala sipir pun meminta bantuan kepada guru Yesung untuk melakukan sesuatu sebelum tanggal 23 Desember. Kepala sipir bilang, kali ini bisa jadi adalah terakhir kalinya Yesung bertemu ayahnya, Yonggu. Shin berpindah ke penjara. Karena tidak terima Yonggu mendapatkan hukuman yang tidak seharusnya ia dapatkan, teman-teman Yonggu pun punya rencana untuk mengeluarkan Yonggu dari dalam penjara tersebut. Hari pelaksanaan mereka pun tiba. Hari itu, di penjara Yonggu, diadakan pentas seni dari sekolahnya Yesung. Di akhir acara, anak-anak turun untuk mengajak penonton menari bersama. Saat itu, Yonggu dan Yesung berlari keluar diikuti penonton lainnya. Dan ternyata, di halaman luar penjara sudah ada balon udara yang dibuat oleh teman-teman sel Yonggu. Mereka pun langsung menaikkan Yonggu dan Yesung ke balon udara tersebut, lalu memutus talinya dan membiarkannya terbang. Para petugas penjara mencoba untuk mengejar balon udaranya, tapi dihalau oleh semua para napi di sana. Balon udara itu terus membumbung tinggi ke udara, tapi sayang, tali balon itu menyangkut di kawat besi pagar penjara tersebut.
Walau demikian, Yesung dan Yonggu yang lugu menikmati matahari terbenam dari tempat yang spesial. Sementara para napi hanya bisa terdiam dan kecewa karena rencananya yang gagal total. Hari-hari berlalu dan tibalah tanggal 23 Desember. Di dalam sel nomor 7, mereka sedang merayakan hari ulang tahun Yesung dengan kue dan juga banyak hadiah. Si bos mafia pun bahkan memberikan tas Salomon yang dulu diinginkan oleh Yesung. Yesung pun mengucapkan terima kasih kepada ayahnya, dan ayahnya pun sama. Mereka pun akhirnya berpelukan tanpa Yesung ketahui bahwa itu adalah pelukan terakhir dari ayahnya, Yonggu. Kemudian si bos mafia menuliskan sesuatu di baju Yonggu dan diikuti oleh teman-teman napi yang lain. Yonggu dan Yesung pun keluar dari sel tersebut. Di baju Yonggu terdapat tulisan yang berisikan pesan, "Kami mencintaimu." Anjir, sedih lah pokoknya mah. Dengan ditemani petugas penjara dan kepala sipir, Yonggu yang menggendong Yesung berjalan ke arah pintu penjara. Saat itu wajah Yonggu tampak gelisah berpisah dengan putrinya Yesung. Yonggu pun dibawa pergi oleh petugas penjara. Dalam perjalanan, Yonggu masih melakukan kebiasaan yang biasa ia lakukan bersama putrinya sebelum dia pergi. Hingga akhirnya Yonggu menghilang di balik dinding. Saat terlepas dari penglihatan putrinya, Yonggu pun langsung hilang keseimbangan dan terjatuh. Yesung yang menghitung 1-3, sementara ayahnya tak kunjung kembali. Yesung pun menangis dan berteriak memanggil ayahnya. Mendengar teriakan putrinya, Yonggu langsung berlari dan memeluk putrinya sambil menangis. Yonggu pun meminta tolong dan meminta maaf kepada seluruh penghuni penjara, berharap agar ia tidak dipisahkan dengan putrinya, Yesung, anak kesayangannya. Ya Allah, mukonon amat ya. Kala Yesung menangis, kita dibawa kembali ke ruangan persidangan kala Yesung sudah dewasa. Di sana, Yesung menutup ceritanya dan berkata bahwa ia di situ dalam rangka membela dan ingin mengembalikan nama baik ayahnya yang telah difitnah oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Dengan tangis dan suara yang parau, Yesung meminta kepada orang-orang yang hadir di sana untuk memaafkan ayahnya. Hingga akhirnya hakim pun memutuskan bahwa almarhum Yonggu tidak bersalah dan lepas dari segala tuduhan. Sisi ruang sidang pun berteriak kegirangan, sementara Yesung dengan terdiam dan berlinang air mata memandangi foto dari mendiang ayahnya, Yonggu. Kembali ke scene awal film. Setelah keluar dari persidangan, Yesung melihat balon kuning yang menyangkut di kawat besi pagar. Seketika itu, Yesung melihat ayahnya dan dirinya sendiri ketika dia kecil berada di atas balon udara, menyapanya dengan kata-kata cinta. Seiring hilangnya fitnahan terhadap ayahnya, seiring itu pula balon itu mengudara. Balonnya semakin menjauh, namun kata-kata cinta dari ayahnya tetap terdengar. Dengan berlinang air mata, Yesung pun mengucapkan, "Selamat tinggal, ayah." Dan film pun berakhir.